sudah jalan hampir berapa bulan Mas? 4 sampai 5 ya? Oh, sudah Maret ya sejak akhir 2019. ya, hampir setengah tahun Sudah kan ya. lumayan. Ya, Ya, hampir setengah. dan pasti sudah banyak apa namanya eh, pembahasan-pembahasan tentang COVID ini, baik dari segi agama, kesehatan dan yang lainnya. Dari filsafat pun juga dibahas ya Mas. Ya, Ya, baik. Mengapa saya mengambil tema Islam, politik dan apa namanya pandemi ini? Karena saya melihat Islam itu dan politik itu adalah dua saudara kembar sebagaimana yang telah dikatakan Al-Ghazali ya. Jadi Islam dan politik atau kekuasaan itu adalah saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan. Nah, Islam adalah sebagai asas dan kekuasaan atau politik itu sebagai penjaganya. Ketika segala sesuatu yang tidak berpondasi atau tidak berasas pasti akan roboh, dan ketika sesuatu tanpa penjaganya, tanpa ada penjaga, maka dia akan hilang atau lenyap. Itu sebagaimana yang dikatakan Al-Ghazali. Dan pandemi ini juga sangat berpengaruh dengan Islam dan politik, sangat ada implikasinya ya Mas. Kalau menurut saya ya ada implikasi yang ya, sangat kuat. Islam adalah agama yang sempurna, agama yang komprehensif ya, yang menyeluruh, membahas segala kehidupan yang ada di dunia ini maupun di akhirat ya maksudnya. Dan politik pun juga ikut serta dalam penanganan tentunya COVID ini. Baik, itu mungkin pengantar dari saya. Mungkin Mas Odi, Mas Dokter ini oh, mau tanya apa lagi? oh ya. Saya Ini grogi kita sekali nih formatnya Mas. ngobrol-ngobrol ringan aja ya. Iya. Ini saya harus menggali ilmu dari ini mumpung baru selesai ya studi S2-nya. Jadi Ya, kita ya, harus menggali, harus seimbang ya dari pengetahuan kita tentang keduniaan misalnya bagaimana ilmu-ilmu non teologis. Nah, sekarang kita bisa menggali keilmuan secara teologis gitu kan. ya, Nah, betul. kemudian kalau banyak sekali memang pergerakan di masyarakat ya Mas ya. Di kalangan dunia Islam pun, terutama di dalam umat Islam, itu banyak sekali pandangan-pandangan. Ada yang eh, bergerak di jalan politik dan itu konsisten sekali, ada yang menarik diri dari politik, kemudian ada yang curiga terhadap politik itu, bahkan justru ya dia Ya, menganggap bahwa politik itu bukan bukan kepentingan Islam di sana gitu, ya, dan hanya mementingkan, kalau bahasanya Gusmus kan, kesolehan individual gitu kan, ya. mengesampingkan kesolehan sosialnya gitu. Nah, kalau menurut pendapatnya Mas Umam sendiri, kalau melihat realitas di umat Islam saat ini, di mana ada yang peduli dengan politik, contohnya golongan A lah misalnya, dia sangat jelaskan pergerakannya di ranah politik. Kemudian ada yang menganggap bahwa politik itu tidak penting dan sebagainya. Nah, menurut pandangannya Mas Umam nih gimana nih? Ya, dari pandangan saya sendiri sudah kemarin saya sudah baca-baca bahwa eh, politik itu kalau menurut paham sekuler itu tidak ada sangkut pautnya ya dalam Islam ya, atau dibalik, Islam tidak ada sangkut pautnya dengan politik. Itu paham sekuler Barat yang ingin memojokkan Islam gitu ya. Padahal Iya ya Mas. Islam sendiri itu, politik itu sendiri adalah bagian dari Islam. Rasulullah pun dulu telah menggunakan siasat politik ya. Kalau dalam Islam, politik itu namanya siasah atau siasat ya. Siasah, oh ya, Nah, siasah. siasah gitu ya. Ya, ketika Rasulullah mau hijrah ke Madinah itu, dia mengumpulkan beberapa sahabatnya untuk merundingkan rencana hijrah ini. Ya. Kemudian caranya gimana? Ya, ketika mau hijrah itu Rasulullah menyarankan kepada para sahabat untuk bergantian berangkatnya, tidak serta merta
apa namanya, barang-barang itu, karena takut akan ancaman dari kaum kafir Quraisy. Ketika dia keluar maka akan dibunuh atau dikejar oleh kaum kafir Quraisy itu. Kemudian tidak sampai di situ, ketika sudah sampai Madinah, Rasulullah pun juga mencetuskan ini Mas, apa namanya, Piagam Madinah. Piagam Madinah itu ya, yang sangat monumental dia. Piagam Madinah yang mengajarkan, yang pertama kali mencetuskan ya, itu Rasulullah adalah pertama kali pencetus bahwa kebebasan beragama, kebebasan dalam berserikat itu ditentukan oleh Rasulullah sudah sejak 14 abad yang lalu di Piagam Madinah itu. Nah, dari situ kita paham bahwa politik itu merupakan bagian dari Islam itu sendiri. Kemudian apabila ada orang yang mengatakan Islam itu hanya membahas tentang ibadah-ibadah dan ritualnya saja, maka itu sangat tidak relevan atau tidak sesuai dengan apa yang terjadi dulu gitu. Mungkin itu Mas. Oh ya, ya karena memang lahirnya peradaban Islam itu pun tidak terlepas dari siasat berpolitik ya, Ya, dan dan tidak itu sampai sudah di situ dipraktik. juga, Mas. Ya, Ya, tidak sampai di situ juga. Para sahabat pun juga menggunakan siasat politik ini. Ya, dan sangat kita ketahui atau kita paham, kalau setelah paham sejarah Islam pasti kita mengetahui bahwa politik itu memuncak ketika pada masa ini Utsman bin Affan terbunuh itu. Itu akan oh ya, paham teologis baru itu ya Mas. Kalau ya setahu saya gitu. perdebatan ilmu kalam ya Nanti kalau ada yang salah di mohon situ. dikoreksi ya Mas. Ini Oh lagi. ya ini salah. Waduh, ini tawaduknya luar biasa ini memang guru saya Ya kalau satu ada yang ini. salah. Ya, Ya, mohon menarik sebenarnya Mas. dikoreksi. Saya Ya, kan suka ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman yang pergerakan politiknya sangat kuat ya di ya, bidang tertentu, misalnya dari kalangan politik Islam gitu. Dan itu sangat menarik ketika ada juga, ini saya lagi sedang membaca buku bagus sekali dari sarjana Katolik atau Protestan ya. Dia sangat tertarik ingin menggali konsep human rights di Islam. Dimana kan ketika, ini mungkin sebagai pengantar menuju ke pandemi ya, karena tentang human rights juga ketika kita ngomong pandemi, human rights itu memang menjadi hal yang pasti bersentuhan ketika misalnya pasien ini bagaimana pertanyaannya hak-hak dia, hak-hak private dia, jadi tentang identitas dia gitu, tentang hak mendapatkan kesehatan gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat memang dari buku ini ada sosok yang sangat menarik itu, dia dari luar Islam lah. Dia sangat tertarik dengan pemikiran 3 orang, Said Qutb, terus satu lagi itu cuti. Surus, sama satunya lagi itu Al-Maududi. Nah, 3 orang itu, jadi dia berusaha untuk menggali konsep human rights dari 3 tokoh itu gitu. Nah, sehingga memang kan Said Qutb kan terikat juga dengan politik Islam pada saat itu. Kemudian Soros itu kan memang dia dari kalangan Syiah, dia juga terikat dengan politik itu. Kemudian ada juga Al-Maududi terikat juga dengan politik itu. Nah, di situ jadi memang kita tidak bisa menganggap bahwa ketika orang berbicara tentang pandemi itu langsung dikatakan sebagai wah ini cuman teori-teori kosong aja gitu ya Mas ya. Ya konspirasi. Konspirasi. Nah, memang sih kita tidak boleh terlalu meninggalkan sains begitu saja gitu kan. Kemudian hanya berpangku tangan pada teori konspirasi seperti itu. Nah, kalau di dalam pandemi ini terkait dengan penyikapan pemerintah misalnya, kalau kita lihat di Indonesia mungkin bukan negara Islam, yang jelas kita bukan negara Islam kan. Nah, akan tetapi politik-politik yang bersentuhan dengan nilai-nilai keislaman itu memang sangat sangat banyak ya. Kita lihat bagaimana negara ini berlangsung sampai saat ini, di samping ada plus minusnya lah. Namun memang tetap
kita diajak untuk melihat sisi positif dan menganggap posisi negatif itu sebagai alat untuk introspeksi lah. Nah gitu. Nah kemudian kalau dari tema besar yang kita ingin obrolkan lebih lanjut nih tentang politik, Islam dan pandemi. Nah kalau dari disiplin keilmuannya Mas Umam nih, pendidikan agama Islam, itu apakah lebih ke teologinya kah atau ke pembelajaran agama Islamnya gitu? Karena kalau kita berbicara teologi kan mungkin ini berkaitan dengan bagaimana takdiran dan sebagainya itu kan mungkin Ya, tidak terlalu banyak dibicarakan di televisi, di media, di mana. Mungkin lebih kepada sekarang itu orang sibuk ke masalah fikihnya mungkin ya Mas ya. Jadi pandemi ini bagaimana sebenarnya apa namanya peribadatan di masa pandemi seperti itu Mas. Nah mungkin kalau menurut Mas Umam terkait 3 poin itu antara Islam, politik dan pandemi itu apakah pada saat ini itu sudah merepresentasikan 3 poin itu gitu. ya, Misal di Indonesia kan bagaimana sikapnya MUI, terus bagaimana di dalam pandemi ini kan pasti akan ada kepentingan-kepentingan tuh yang saling bersinggungan gitu. Nah gitu, monggo Mas. ya. Jadi memang pandemi ini sangat apa namanya terkait dengan Islam dan politik itu, Mas. Jadi sudah mencakup, ya, Mas. Tiga itu adalah saling keterkaitan, bisa saling apa namanya terkait ya. Ketika kita bicara Islam, pasti eh, politik juga ikut apa namanya serta di situ. Dan untuk mengatasi pandemi ini, Islam dan politik ini juga akan berperan gitu, Mas. Dan kalau kita di Indonesia ya, khususnya di Indonesia kita adalah masyarakat yang demokratis, maka saya sudah mencatat di sini bahwa masalah politik yang demokratis itu ada eh, apa namanya yang harus dijaga bersama, ada etika ya dalam politik yang demokratis itu. Ketika kita bahas ini ya Mas politik ya, politik di Indonesia ya, ketika membahas politik yang demokratis ada etika yang harus dijaga gitu. Dalam situasi pandemi ini tak boleh ada yang bermain dalam air yang keruh gitu. Kemudian semua spektrum politik harus berorientasi pada politik kemanusiaan. Jadi sesuai yang saya bacakan tadi bahwa politik yang kita bahas di sini harusnya sehendaknya bukan politik kontestasi elektoral, tapi politik kemanusiaan. Tapi banyak para apa namanya tokoh antar politik itu ya yang seringkali apa namanya melontarkan pendapat-pendapatnya yang tidak terelakkan itu, yang kadang malah apa namanya tidak membahas politik kemanusiaan tapi membahasnya malah politik identitas. Itu yang sangat Hmm, disayangkan ya, ketika masa-masa kayak gini, masa-masa apa namanya pandemi, pandemi. ujian dari ya itu. Oh Kemudian ya, monggo dilanjutkan. ya, kemudian saya juga sudah mencatat bahwa eh, pemerintah itu adalah sebagai penentu kebijakan ya Mas, sebagai penentu kebijakan seharusnya bijak dalam menentukan suatu permasalahan. Tapi masih banyak masyarakat yang tidak percaya. Karena apa? Itu adalah karena disebabkan oleh inkonsistensi atau tidak konsistennya pemerintah itu dalam apa namanya mempublikasikan data terkait dengan kasus COVID ini. Bahkan ada yang disembunyikan tanpa dipublikasikan ke publik. Ada juga pemerintah pusat yang datanya itu tidak sinkron dengan apa namanya Hmm, pemerintah daerah. Itu yang menyebabkan masyarakat Indonesia ini tidak percaya lagi dengan pemerintah. Itu salah satu sebabnya yang sangat disayangkan sekali itu, Mas. oh ya. Terkait memang kalau di Indonesia sendiri ya, kalau kita flashback melihat sejarah, itu kan mungkin dari zaman-zaman kemerdekaan itu ada masyumi dan sebagainya.
Nah, peran serta intelektual Islam di negara kita ini memang sangat luar biasa. Kita tidak boleh mengalfakannya kan. Meskipun arus sekularisme itu sangat kuat, akan tetapi memang dari segi perpolitikan memang akan berbenturan di sana. Seperti yang Mas Umam sampaikan tadi tentang politik kemanusiaan dan politik identitas atau politik golongan tertentu ya yang ego sektoralnya sangat tinggi. Nah, di mana kalau demokrasi di Indonesia kan itu banyak sekali partai-partai yang berkecimpung di situ kan. Ada yang menyuarakan mengatakan diri bahwa dia menyuarakan Islam, ada yang menyuarakan moderat gitu, lebih moderat gitu, merangkul semua golongan dan sebagainya. Nah, kalau menurut Mas Umam, pemerintah kita sekarang ini apakah bisa dibilang sudah merepresentasikan nalar beragama sebagaimana etika di dalam Islam, bagaimana tentang eh, takaran kebenaran di dalam Islam. Misalnya kalau Islam itu kan, karena saya tidak tahu ya tentang itu ya karena bukan latar belakangnya pendidikan agama, mungkin Mas Umam bisa mengelaborasi lebih lanjut tentang distribusi informasi di dalam perspektif Islam itu seperti apa, Mas? Apakah misalnya kan kalau kita berkaitkan dengan distribusi informasi, di idealnya itu harus seluas-luasnya kan? Akan tetapi mungkin ada pertimbangan ketika misalnya informasi itu dibuka seluas-luasnya akan bisa dimanfaatkan oleh kepentingan politik tertentu gitu. Nah, menurut pandangan Mas Umam sebenarnya dari perspektif Islam itu sendiri, distribusi informasi terutama di kala genting seperti pandemi COVID-19 ini seperti apa, Mas? Apakah Islam banyak menyuarakan hal itu terkait dengan ulil amri, menyuarakan informasi gitu? Apakah ada kewajiban secara moralnya gitu, secara jelas? Baik, secara umum ya, secara umumnya eh, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita harus mentaati ulil amri gitu ya Mas. Jadi apapun Ya, yang disampaikan pemerintah, kalau itu tidak melanggar syariat, kita patuhi. Tapi untuk masalah ini namanya publikasi data positif yang COVID ini, itu sebenarnya harus disebar atau sesuai data yang ada. Misalnya dari rumah sakit, kemudian disebarluaskan melalui pemerintah itu sebagaimana adanya gitu. Kalau memang untuk kepentingan, misalnya pemerintah menyembunyikan itu untuk kepentingan bersama, misalnya untuk tidak membuat masyarakat takutan, itu kalau menurut saya ya sah-sah saja dan nggak melanggar etika Islam. Tapi ketika pemerintah menyembunyikan atau tidak menyampaikan sesuai apa yang ada realitasnya, maka itu yang saya sayangkan gitu ya. Saya tidak sepakat dengan pemerintah ini. Kalau secara umum saya sepakat dengan pemerintah karena emang sudah ada tesnya atiullah wa ati rasul wa ulul amri minkum gitu ya Mas. wah luar biasa, Pemerintah siap. ati Allah dan taat Rasul serta pemimpin-pemimpin gitu. Jadi secara umum seperti itu. Oh ya, kalau terkait dengan distribusi informasi misalnya Mas, kalau dari segi etika jurnalistik misalnya kan, karena ini kita kan sangat umum ini ngomongin tentang Islam, politik, dan pandemi. Nah, Ya, karena kalau kita kaitkan dengan politik itu mungkin ini karena kita berbicaranya umum, itu kita bisa saja eh, luas ya, kita tidak spesifik ke arah politik tertentu gitu di dalam ya, Islam ini gitu. Nah, kemudian kalau banyak narasi yang berkembang kan Mas, gini. Jadi seolah-olah peran agama itu di kala pandemi ini itu hanya sebatas menenangkan psikis masyarakat gitu. Jadi lebih kepada kaum-kaum teolog kayak tokoh-tokoh agama ini lebih ya kita berdoa bersama taati pemerintah dan sebagainya gitu. Tapi ketika ada eh, misalnya kayak teori konspirasi ini, sebenarnya ada nggak kita diberikan ruang di dalam Islam ini untuk kritis gitu? Sejauh mana kita harus kritis dan harus taat kepada pemerintah gitu?
terutama selama pandemi. Karena memang seperti Mas bilang tadi ada disinyalir ada ketertutupan ya. Tidak, keran informasi ini seperti sudah disaring dulu sehingga apa yang didapatkan oleh masyarakat itu sudah tersituasikan gitu. Nah, ini menjadi perdebatan juga kan ketika saya juga mendengar pendapat dari teman-teman yang fokus di politik, yang fokus di dakwah, puritanisme misalnya, teman-temannya di kelompok A dan B gitu. Nah, menganggap bahwa kita kritis ini itu artinya kita tidak taat gitu dengan pemerintah. Apa menurut Mas Umam sejauh mana sih kita bisa kritis terhadap ulil amri ini gitu? Karena dia sebagai pemangku kebijakan, ya? Nah, monggo Mas pendapatnya. Sebagai apa namanya selayaknya apa sendaknya pemerintah itu ketika menghadapi situasi kayak gini, misalnya pandemi COVID ini, setidaknya pemerintah itu memberikan apa namanya pencerahan bahwa eh, dan memberikan apa namanya hukuman atau sanksi kepada para penyebar hoax ya Mas. Ini yang saya sangat prihatinkan ketika ada pemberitaan yang itu mengada-ngada, misalnya di rumah sakit mana itu mengatakan bahwa orang meninggal ini karena COVID, padahal dia nggak meninggal karena COVID. Nah itu kalau menurut saya pemerintah harus bertindak tegas bahwa rumah sakit ini harus dikasih peringatan gitu. Sebagai pemerintah harus tegas ketika melihat keadaan yang seperti itu, sikap rumah sakit yang mengada-ngada gitu. Kemudian saya lanjut lagi dalam beberapa pemberitaan, memang ada kelompok-kelompok kecil yang ingin menolak social distancing ya Mas. Oh iya. Social distancing ya. Itu kan adalah suatu penolakan kepada pemerintah itu ya. Social distancing adalah himbauan dari pemerintah. Kemudian ada kelompok kecil yang ingin menolak gitu. Karena kelompok kecil ini merasa bahwa COVID ini adalah suatu yang telah dijelaskan tadi, konspirasi ataupun ya suatu konspirasi yang dibuat oleh manusia gitu. Dan kita tidak boleh takut, tidak boleh terlalu takut gitu. Karena jangan sampai kita takut kepada Allah, takut kepada manusia, tapi takutlah kepada Allah. Itu adalah suatu pendapat kelompok yang konservatif atau yang konservatif gitu. Jadi kelompok konservatif ini menganggap COVID itu adalah tidak ada dan tidak berbahaya. Jadi kita santai saja, kita tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Nah, itulah yang jadi masalah baru Mas, ketika ada kelompok-kelompok kecil yang memaksakan diri untuk menolak himbauan dari pemerintah. Kemudian yang terjadi adalah penyebaran COVID yang tidak terkendali gitu. Dan kelompok ini bisa dibilang adalah kelompok yang konservatif tadi. Dia percaya bahwa Allah yang pantas kita takuti, jangan sampai kita takut pada makhluk Allah gitu, sebagaimana COVID itu. Kemudian ada juga kelompok yang ini Mas, kelompok yang dia mengaku-ngakunkan usaha atau qadariyah yang kalau bahasa teologisnya. Dia menganggap bahwa menghindarkan diri dari kerumunan itu adalah usaha yang dia lakukan untuk menghindari COVID gitu. Jadi tidak tidak menyertakan Allah gitu loh, tanpa menyertakan Allah dalam suatu tindakan. Dia hanya
yakin bahwa usaha itulah yang akan menyelamatkan diri dari pandemi COVID-19 itu. Mohon maaf Mas, ini Oh ya, masih kalau belajar gitu. kalau kalau tentang apa nalar kritis itu Mas, Ya, kalau Mas Umam gimana melihatnya ketika di masa pandemi ini kita apakah kita itu harus kritis? Apa kalau secara Islam itu apakah ada secara moral ya eh, kritis terhadap ulil amri ini gitu? Karena memang kebijakan-kebijakan pemerintah itu kan tidak boleh hanya bersifat top down gitu. Jadi bagaimana kita bisa menyelaraskan antara suara dari pemangku kebijakan dengan serapan aspirasi dari masyarakat seperti itu kan. Nah, jadi kalau menurut Mas Umam nih nalar kritis dan nalar kepatuhan ini harus diimbangkankah atau bagaimana Mas? ya. Jadi nalar kritis itu harus kita lakukan ataupun kita eh, praktekkan dalam dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana kepada pemerintah kita harus kritis ya Mas, karena pemerintah itu bukan berarti tidak memiliki kesalahan ya Mas, tapi dia pasti mempunyai yang namanya salah. Ya, dalam praktek negara yang demokratis itu boleh untuk memberikan masukan atau kritik kepada pemerintah itu, atau yang kita sebut dengan deliberatif, itu boleh-boleh saja. Bahwa mengkritik pemerintah itu menurut saya itu boleh, asalkan yang mengkritik itu dengan kata-kata yang baik, tidak dengan kata-kata kotor, dan itu sesuai dengan etika Islam kalau menurut saya gitu Mas. Deliberatif kata Oh kuncinya ya, gitu. lebih ke deliberatif ya, lebih ke yang apa penyetaraan informasi kepada semua, terus sikap politik pemerintah juga harus rata terhadap semua ya. Nah, tadi juga terkait ini Mas, saya tertarik tadi saya flashback agak kita ke belakang ya, kita rewind Ya, sedikit tadi obrolan kita ke belakang tentang politik kemanusiaan. Nah, politik kemanusiaan itu seperti apa sebenarnya Mas? Mungkin ya, bisa dijelaskan gitu. ya, sepanjang pengetahuan saya, politik kemanusiaan itu yang politiknya tidak seperti politik identitas atau kontestasi elektoral saja Mas, seperti yang lalu-lalu itu pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, berbeda dengan seperti itu. Tapi politik kemanusiaan ini adalah bagaimana politik itu mampu memberikan solusi atau memberikan eh, pencerahan kepada masyarakat pada umumnya ketika menghadapi suatu masalah, misalnya COVID-19 ini. Jadi tujuan politik kemanusiaan ini adalah untuk memberikan solusi, Mas, bukan memberikan masalah. Iya, ya. Ya, itu menurut saya, Mas. Seperti itu. Ya, menarik politik kemanusiaan. Jadi memang idealnya seperti itu ya Mas. Tapi kalau dikaitkan dengan birokrasi mungkin agak sedikit rumit ya. Karena di saat yang genting seperti ini pun itu masih sangat banyak yang menari di atas bara api ya. Masih banyak yang eh, memanfaatkan seperti dan sebagainya. Itu memang salah satu konsekuensi dari negara demokrasi dalam tanda kutip ya. Karena memang Indonesia ini itu tidak hanya dihadapkan oleh persoalan ekonomi saja, tapi dihadapkan juga dengan persoalan-persoalan lainnya. Nah, kemudian terkait dengan tema besar kita tentang Islam, politik, dan pandemi ini gitu. Nah, kalau dari idealnya Mas Umam melihat eh, fenomena COVID ini, semisal nih kita berandai-andai
fenomena COVID ini itu ada Sunat. di zaman Rasulullah misalnya. Seandainya COVID ini terjadi di masa Rasulullah dengan model pemerintahan yang seperti itu, contohnya misalnya kekhalifahan misalnya kan, dengan konsep pemerintahan seperti itu ataupun konsep-konsep yang lain. Nah, menurut Mas, eh, konsep seperti apa yang paling bisa mengakomodir pengelolaan bencana secara baik seperti itu? Ya, sangat menarik sekali Mas. Ya, Iya, jadi ini akan menyinggung tentang khilafah juga ini ya. iya, ya, betul. Jadi ada suatu, saya pernah baca berita bahwa khilafah adalah solusi dari pandemi COVID ini. Oh iya, Ya, ya. itu kan sangat lucu sekali Mas ketika sangat lucu sekali kan. Orang yang apa namanya? Yang sangat populis ya. Islam yang sangat populis gitu ya. Itu seperti yang digaungkan bahwa solusi dari masalah COVID ini adalah salah satunya adalah dengan membentuk negara ini menjadi negara khilafah yang pemimpinnya itu adalah orang Islam, satu pemimpin yaitu orang khalifah gitu. Dan itu sangat lucu sekali ketika yang menyatakan seperti itu, padahal tidak semudah itu ya. Khilafah pun juga mempunyai, kalau menurut pandangan saya itu mempunyai apa namanya, kelemahan dan kekurangan ya Mas, karena ketika kita melihat dunia ini kan sangat luas sekali dan tidak mungkin rasanya gitu loh kalau dilihat-lihat ketika kecuali ini sudah udah hampir kiamat gitu, ada Imam Mahdi ataupun Nabi Isa, itu mungkin sekali imam umat nanti dipersatukan. Tapi kalau masa-masa saya ini kan saya rasa masih jauh dari itu. Jadi untuk khilafah ini menurut saya tidak semudah itu, tidak semudah membalikkan tangan gitu tentang penanganan COVID dengan khilafah, itu tidak masuk akal menurut saya gitu ya. Kalau seumpamanya pandemi ini misalnya terjadi di masa masa-masa hidupnya Rasulullah misalnya, apakah pendekatan politik kemanusiaannya itu akan sama dengan pendekatan politik kemanusiaan pada saat sekarang? Kalau kita jawab secara instan mungkin ya tentu beda, karena itu terpaut ruang dan waktu ya, terpaut sejarah dan sebagainya. Tapi kalau secara ideal itu kita bisa mencari titik temunya tentang bagaimana ideal politik dalam Islam yang membahas tentang wabah itu pasti dari masa ke masa itu dia akan selalu korelatif gitu, akan selalu berkesinambungan dan signifikan gitu. Kalau dalam pandangan mungkin elaborasi dari Mas Umam seperti apa kalau semisal pandemi ini ada di zaman Rasulullah, kemudian apakah ada ideal nilai tertentu yang bisa ajak atau bisa tetap berlaku bagi seluruh zaman seperti itu? Ya, kalau wabah ini misalnya terjadi pada masa Rasulullah ya, kalau menurut saya kalau Rasul itu kan maksum ya, maksudnya ketika berdoa pasti diterima dan tidak punya dosa. Jadi kalau zaman Rasulullah pasti sudah beres nih masalah COVID nih, gampang beresnya gitu loh, karena Allah pasti mengabulkan doa Rasulullah ketika beliau meminta untuk apa namanya, memberhentikan COVID-19 ini. Tapi dalam segi politik kemanusiaannya, itu dalam segi teologisnya tadi yang sudah saya sebutkan bahwa Rasulullah ya berdoa langsung Allah kabulkan. Tapi dalam segi politik
kemanusiaannya mungkin Rasulullah kalau menurut saya mungkin akan memberikan apa namanya Mungkin akan ada solusi membicarakannya Mas ya, tentang politik kemanusiaan ini gitu. Kalau kalau dari teks suci apa teks wahyunya tentang pandemi ini saya lupa itu kayak hadis atau ayat apa gitu yang tentang apa namanya taun ya apa yang Taun. wabah itu pernah terjadi juga Iya, dulu sebenarnya iya, kan iya, iya, ya iya, iya. mirip juga kan tentang perlakuannya misalnya eh, sekarang itu kita dilarang ada social distancing, kita dilarang berkunjung ke daerah yang zona merah misalnya. Ya, Nah, di situ memang ada korelasi antara kebijakan setiap peradaban itu kan dia akan ada satu nilai yang bisa kita sebut mungkin itu berlaku lintas zaman gitu. Terkait dengan mungkin kalau di agama-agama lain mungkin jika ada ya pasti idealnya seperti itu gitu loh. Kalau ada wabah jangan masuk ke sana gitu. Isolasi. Tapi mungkin yang menjadi pertanyaannya eh, praktik diskriminatif dan non diskriminatif itu gitu loh. Nah, ketika misalnya dalam Islam itu mengelola pandemi ini itu dengan cara melarang orang untuk masuk ke dalam suatu daerah yang terkena pandemi, terkena wabah virus, wabah penyakit, dan orang-orang yang ada di dalam kota yang terkena wabah itu dilarang keluar gitu. Nah, tapi jadi pertanyaannya sisi kemanusiaannya itu di mana gitu. Nah, apakah orang-orang dalamnya ini itu dibiarkan mati begitu saja? Itu mungkin terlalu ekstrim ya. Ataukah emang karena ini juga berkaitan dengan mungkin saya tidak akan menyoroti tentang dari segi medisnya ya Mas ya. Karena mungkin jelas itu ya kalau sudah tahu di desa itu ada apa namanya wabah virus, ya mereka harus isolasi mandiri misalnya kan. Nah, tapi di sisi lain mungkin dari segi sanksi sosialnya. Nah, kebijakan politik itu juga mungkin harus mempertimbangkan sanksi sosial dari para terduga COVID ini kan itu sangat fatal. Semisal eh, saya misalnya reaktif misalnya ya, kemudian orang-orang kampung saya itu tahu kalau saya itu disinyalir terjangkit virus itu pasti menjadi terkucilkan, terus kemudian dijauhi. Itu saya rasakan Mas ketika 30 Juni sedikit cerita ya, 30 Juni itu saya balik ke Lombok kan dari Jogja, itu saya transit dulu di Surabaya di Juanda sekitar beberapa jam gitu. Itu wah itu memang mencekam sekali sih. Sampai di Lombok itu saya lapor ke kepala lingkungan, ibaratnya ke dukuhnya lah. Lapor ke kepala lingkungan, kemudian dari kepala lingkungan itu menindaklanjuti melaporkan saya ke puskesmas bahwa saya itu sudah eh, mengalami perjalanan yang beresiko gitu kan. Nah, kemudian sekitar lusa dari eh, hari saya datang itu datanglah petugas puskesmas memakai ambulans dan APD. APD. Wah, ini serem banget kan. Bayangin, rumah saya kan di gang, jadi cukuplah masuk mobil. Ambulan masuk dan semua orang isi ambulannya itu mengenakan APD gitu kan. Itu serem banget tuh. Saya baru sampai dari Jogja, saya kirain cuman diperiksa biasa lah, dites darah, enggak dites darah, maksudnya dites suhu badan seperti biasa, pakai motor lah. Ini pakai ambulan Mas, jadi memang sangat mengerikan dan satu komplek itu mengira kalau saya itu kena COVID gitu. Jadi saya menjadi terkucilkan selama 2 minggu gitu, tidak boleh keluar rumah. Ya memang saya taat gitu dengan aturan bahwa isolasi mandiri selama 2 minggu. Kan selama 2 minggu itu masa inkubasi virus ya, selama 2 minggu itu. Nah di situ, tapi yang saya rasakan tuh sangat ini Mas, dari segi sanksi sosialnya itu sangat jelas ya. Saya dikucilkan, saya
anggap COVID dan sebagainya dijauhi gitu. Jadi agak sedih juga gitu kan. Nah, kembali lagi kalau kalau dari perspektif Islamnya ketika mengelola pandemi ini, apakah hanya selesai di hadis itu saja, Mas? Itu mungkin hadisnya itu saya tidak ingat ya, apa hadisnya yang tentang taun-taun itu, Mas. Mungkin bisa cerita sedikit, Mas Umam. Ya, eh, yang seperti yang diceritakan tadi ya, toon itu emang sudah ada sejak zaman Rasulullah, cuman saya juga lupa hadisnya mas, juga lupa, tapi udah Ya ya, pernah nggak dengar apa-apa, Mas. itu namanya toon atau wabah ya mas. Ya artinya ketika ada wabah maka dilarang keluar rumah dan dilarang saling mengunjungi. Dan juga ketika zaman Ibnu Sina atau siapa itu juga pernah ada wabah, dan itu juga dilarang untuk saling mengunjungi sampai beberapa hari gitu. Itu zaman Ibnu Sina atau zaman uh, pertengahan sepertinya. Kemudian masalah apa namanya? Sanksi sosial. Oh ya, sanksi sosial. Iya. Sanksi sosial itu memang sebenarnya itu sangat memprihatinkan ya, apalagi yang apa namanya, dia merasa terkucilkan dan merasa apa namanya, uh, tidak bisa apa-apa gitu kan mas. Nah Iya. otomatis dia mempengaruhi psikisnya itu. Padahal kata Ibnu Sina itu ketika ada wabah jangan terlalu takut, yang membuat kita mati itu adalah ketakutan itu. Nah itu mungkin sangat berbahaya ketika orang yang musyrik itu, orang yang dikucilkan itu merasa dia itu nggak berguna gitu loh. Sudah dinyatakan positif kemudian dikucilkan, dia akan mungkin bisa mengganggu psikisnya, dan psikisnya itu kan merupakan jiwa ya, jiwa, dan jiwa itu jangan sampai sampai ter, apa namanya berlebihan dalam ketakutan itu, karena akan meninggalkan apa menyebabkan meninggal dunia sebagaimana dikatakan Ibu Sina tadi. Jangan terlalu takut, karena yang menyebabkan kalian mati itu adalah ketakutan itu sendiri. Itu menurut saya seperti itu mas. Ya berarti emang tidak sampai di situ ya ketika aturan dari agama ini, saya mengatur, Islam mengatur wabah, tentang wabah itu tidak sampai pada tataran praktik teknis saja ya, tetapi bagaimana juga sanksi sosial itu juga dipikirkan ya tentang ketakutan. Karena saya rasa memang kita sini kan konsep itu bertukar pikiran ya, karena Ya, kita di live IG ini memang pertemuan-pertemuan sebelumnya itu juga bersifat seperti itu mas. Jadi kita sharing, saling tanya, jadi santai aja gitu. Ya seperti sebelumnya itu masih pertama dengan kali mas, ini belum dengan paham ya, dengan teknis. Mas Dika itu juga kayak ini kita bertukar pikiran. Mungkin ntar juga udah ada yang bergabung ini. Ada dua kawan saya ini dari eh, ini ahli farmasi, satu ini teman saya Ya, Mas assalamualaikum. Iswandi. Kemudian ada ini sudut pandang, ini kawan saya ini orang filsafat juga, ini filsuf. Dia juga Keren keren mungkin ya. ya ini salah satu kawan saya ini. Nggak apa-apa sepi mas, ini jadi arsip kita posting di IGTV dan Facebook, di YouTube insya Allah gitu. Nah, jadi untuk kedepannya kan ya kita ngobrol-ngobrol ringan seperti ini. Nah, kembali ke pembahasan, sebenarnya memang ketika ada seruan yang itu bernilai legit ya, dia legitimate lah secara teologis, bahwa agama ini memerintahkan kita untuk melalui nabinya, melalui rasulnya, bahwa ketika ada wabah itu gini cara menyikapinya, seperti itu. Tapi mungkin yang perlu dielaborasikan lagi oleh pemikir-pemikir Islam, bahwa tidak hanya berhenti di tahap normatif saja gitu, di tahap dimana ini tuh dipahami secara benar salah, dalam tanda kutip binaritas lah. Nah, selebihnya juga kita harus menyentuh aspek sosial juga gitu. Bagaimana fenomena medis ini itu tuh berdampak juga pada psikis yang sudah disebutkan oleh Mas Umam tadi terkait dengan ketakutan ya. Karena memang
chaos itu, keributan atau permasalahan itu kan semakin pelik ketika dicampuri dengan rasa ketakutan yang berlebih gitu kan. Nah, makanya kita di Islam pun tuh kalau tidak salah kita dilarang untuk cemas yang berlebihan, dan maka cemas itu memang kita tidak dianjurkan ya. Lebih baik tidak. Jangan sampai kita cemas berlebihan gitu, atau cemas dalam beribadah atau dalam hal keseharian gitu. Nah, memang kalau dikaitkan dengan sosial itu tidak hanya medis saja yang perlu diperhatikan ya di kala pandemi ini. Mungkin kalau MUI perannya sudah jelas terkait dengan fatwa sholat Jumat di rumah dan sebagainya. Ini juga berkaitan nih Mas, ada pertanyaan satu dari kawan saya, Amar. Ini dia dari dia alumni UB, orang kelautan kalau nggak salah ya, atau perikanan. Dan dia nanya gini Mas, singgung tentang ceramah yang isinya biar kita disuruh menghimbau nih. Jadi kita disuruh apa ya, setidaknya bagaimana pendapat obrolan kita ini agar warga tetap sholat di masjid walaupun zona hitam. Misalnya ini ada ceramah nih Mas ya. Misalnya ada ceramah yang isinya itu menghimbau agar orang-orang Islam itu tetap ke masjid walaupun itu zona merah gitu. Nah, kalau menurut Mas Umam gimana tuh? Kalau ada ceramah yang isinya kayak gitu tuh, mungkin ini sudah disinggung juga sama Mas Umam sebenarnya tadi itu tentang Qadariyah itu ya, tentang Qadariyah itu Jabariyah, itu Jabariyah. Jabariyah, Jabar, Jabariyah. ya Jabar. Jadi yang berpangku tangan dengan takdir itu ya, lebih ke pasif dia. Jadi ya udah, kita tuh berserah diri sama Allah, kita ke masjid. Corona enggak berani masuk masjid misalnya seperti itu kan. Nah, menurut Mas Umam kalau ada ceramah dari Ustadz yang bilang kayak gitu tuh gimana Mas? Ya, jadi eh, pendapat saya tentang ceramah yang memprovokasi ya Mas, memprovokasi jamaahnya untuk tetap sholat berjamaah walaupun di zona merah ya, zona hitam malah ya. Itu sangat Iya. keliru sekali ya menurut saya, sangat keliru dan sangat fatal sekali ketika apa namanya disampaikan kepada jamaahnya gitu. Karena kita belajar dari sejarah teologis ya, yang seperti yang sudah kita bahas tadi, ada Jabariyah, ada Qadariyah. Itu sungguh apa namanya, kita bisa belajar dari situ Mas. Jabariyah itu kan dia menganggap bahwa manusia itu sebagai wayang ya, sebagai wayang Hmm. yang menggerakkan adalah dalangnya, yaitu Allah. Jadi tidak bisa apa-apa, dia lemah, dia hanya pasrah pada apa namanya takdir tanpa mau berusaha. Itulah Jabariyah. Kemudian ada Qadariyah yang dia mengagung-agungkan usahanya dan apa tidak melibatkan Allah dalam segala sesuatu. Itu juga apa namanya sangat dua kelompok yang sangat bertentangan Ekstrim ya, ya, sangat ekstrim, sangat ekstrim. ekstrim. Nah, dan saya melihat dua kelompok tadi itu tidak sesuai dengan 19 ini, tidak sesuai dengan uh, sikap kita kepada COVID yang seperti tadi, yang dua kelompok tadi. Tapi yang sesuai kalau menurut saya seperti yang kita yang kita anut lah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti Abu Musa al Asy'ari dan Al Maturidi ya kalau nggak salah ya, Iya, yang dari segi moderat akidah. ya Mas. Ya. Ya, jadi dia tetap apa namanya, dia tetap apa namanya tadi, yakin bahwa segala sesuatu itu adalah kehendak Tuhan, tapi ada al-kasab gitu Mas. Al-kasab itu adalah usaha, tapi ada usaha yang harus diikhtiarkan gitu. Jadi tidak serta-merta kita pasrah saja tanpa mau usaha. Kemudian kita juga harus berusaha, tapi juga melibatkan bahwa segala sesuatu itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Seperti akidah Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah kalau nggak salah itu. Yang pantas atau cocok ya, yang sesuai relevan eh, dengan apa namanya kondisi saat ini ya, pakai akidah itu teologis
akidah al-Asy'ari atau al-Maturidi itu Mas. Jadi untuk Hmm. penceramah atau yang suka memprovokasi jamaahnya itu mungkin menganut paham yang ekstrim mungkin ya. Iya. Dia mungkin paham yang ekstrim, dia tidak paham tentang apa namanya eh, Islam yang wasatiyah, Islam yang moderat gitu. Mungkin sebelah Timur Iya. Tengah atau mana tahu nggak cetong kadrun ya. Iya. Oke. Nah, karena ini sudah eh, kita masuk ke sesi diskusi aja ya. Mungkin dari teman-teman di sini yang sudah hadir di sini ada pertanyaan atau kritik, silahkan, sangat dibuka lebar ini. Ini ada baru bergabung kawan saya Muhammad Atmayadin. Halo Bang Yadin. Ini ada berapa orang nih yang aktif ini? Ada Mas Putulingga, ada Atmayadin dan Muhammad Isnaini. Silahkan, mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup diskusi kita ini. Baik, mungkin sambil menunggu ya Mas ya. Eh, karena di caption sebelumnya itu saya iseng-iseng juga, eh, karena kebetulan sharing sedikit, di background studi saya itu memang secara umum itu tidak secara jelas itu tidak dibagi seperti disiplin keilmuan lainnya yang berkembang di institusi pendidikan UIN misalnya atau di dan sebagainya gitu. Karena kalau di tempat saya tuh filsafat memang eh, umum kan, jadi ada spesialisasi di situ eh, di setiap bidang-bidangnya gitu. Kemudian memang isu-isu terkait dengan integrasi agama dan sains, kemudian kalau kita tarik dengan perpolitikan dan sebagainya, itu sangat ini ya. Oh, ini tinggal 19 detik lagi Mas. Sorry, kita langsung cut saja. Mungkin ada Ya, statement terakhir Mas. Oh, ini 10 detik lagi. Wah, baik, kita tutup. Mohon maaf ini teman-teman. Ya, sekian. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.